Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan penyair Wayan Jengki Sunarta atau yang populer dipanggil dengan Bung Jengki. Tadi sesi yang pertama kita sudah mendengar bagaimana dia memulai kepenyairannya, faktornya bagaimana Hairil Anwar sangat mempengaruhi jalan pemikirnya sehingga dia memilih menjadi seorang penyair. Dan kita kedua sisi kita ingin tanya nih, hidup sebagai penyair itu sebenarnya sulit. Biasanya banyak teman-teman penyair memulai hidup penyair, tetapi kebanyakan menjadi wartawan supaya ada sandarannya, karena wartawan lebih jelas penghasilan ketimbang menjadi penyair. Biasanya seperti itu. Bung Jengki gimana di Bali? Anda menjadi wartawan juga dulu, lalu baru menjadi penyair, terus penyair, lalu tapi menjadi wartawan, dan kemudian wartawan ini sandaran hidupnya. Penyairan itu kan semacam membangun sebuah kepenyairan masa depannya. Bagaimana Anda seperti itu? Tidak di teman-teman yang lain? Ya, dari awal saya merintis dunia kepenyairan, saya sangat sadar bahwa penyair, bahwa puisi tidak bisa menghidupi penyairnya secara materi. Namun puisi mampu memperkaya penyairnya secara batin dan juga membagi kekayaan batin itu kepada banyak orang. Dalam arti bahwa karena saya sadar bahwa apalagi honor puisi kecil dan lain sebagainya tidak akan bisa hidup dari puisi secara materi. Makanya saya juga menulis hal-hal lain seperti cerpen, seperti artikel, seperti ulasan seni. Dari sana honornya jelas lebih tinggi dibanding puisi. Tapi tidak langsung menjadi wartawan. Tidak langsung menjadi wartawan. Seorang penulis sepas ya. Penulis sepas apa saja artikel, Betul, saya mendukung kepenyairan saya dalam arti mencari penghidupan dari menulis lepas. Segala hal saya tulis, ulasan seni rupa, kritik sastra, kritik teater, lewat esai-esai budaya, dan itu saya kirim ke berbagai koran seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembawaan, berbagai koran. Pada masa koran masih berjaya, pada masa koran memberikan honor yang layak kepada penulis lepas. Nah, dari tulisan-tulisan itulah saya bisa hidup. Dan juga jika ada lomba cerpen, lomba puisi yang kebetulan hadiahnya gede-gede, saya pasti ikut. Tujuan saya juga nyari hadiahnya. Bagi saya setiap lomba itu kalau hadiahnya puluhan juta, bagi saya itu gaji untuk 3 bulan mungkin untuk saya, kata seperti itu. Nah, dari sana saya berstrategi. Ini saya berstrategi untuk bersikap menghadapi hidup dalam artian yang harus mengeluarkan uang setiap bulan untuk bayar listrik, bayar air, beli pulsa dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan saya tidak punya pekerjaan tetap. Nah, ketika tamat kuliah pada tahun 2000, saya mencoba menjadi wartawan di suatu koran kecil di Bali. Namun 6 bulan kemudian, karena koran ini baru dirintis, 6 bulan kemudian koran ini bangkrut karena kekurangan modal dan juga konflik internal. Tapi pengalaman di jurnalistik sudah ada pada saya ketika saya memang dari zaman SMA dan zaman kuliah ikut jurnalistik kampus dengan ikut terlibat dalam majalah kampus, dalam majalah sekolah. Jadi jurnalistik itu bukan hal yang baru bagi saya. Cuma karena saya ini seorang yang ingin merdeka, bebas, saya tidak mau bekerja kantoran yang disuruh sana, suruh sini, yang harus tunduk pada atasan. Saya berprinsip bahwa saya adalah maunya seperti Hairil Anwar lah ya. Ya, maunya seperti Hairil Anwar. Betul. Saya berprinsip bahwa saya adalah tuan sekaligus budak bagi diri saya. Saya adalah tuan dan budak bagi diri saya sendiri. Ya, prinsip Hairil Anwar itu benar-benar membekas dalam proses saya ke depannya gitu. Terus pernah suatu kali tahun 2006 saya ditawarin kerja di sebuah LSM
seni budaya. Nah, karena ini terkait dengan seni budaya, dan bagi saya LSM ini adalah ada sikap idealis di sana, pemikiran dan lain-lain, dan tidak terlalu terikat oleh bos misalnya. Saya mau saya mau ikut support di LSM itu sebagai direktur program waktu itu. Jadi saya nyusun program seni budaya untuk anak-anak desa di kampung-kampung. Dan itu betul-betul ada gaji bulanan. Cuma yang namanya LSM kan tidak bertahan lama. 5 tahun bekerja, LSM itu kolaps. Jadi saya menjadi gelandangan lagi sampai sekarang. Jadi di LSM itu dari 2006 sampai 2011. Nah, sejak itu ya saya seringkali juga menjadi kontributor untuk majalah seni budaya, misalnya majalah Arti. Saya ikut, majalah Warisan Indonesia saya ikut sebagai kontributor, gitu. Jadi sebagian besar saya artinya dari pekerja LSM atau apapun tidak membunuh semangat kepenyairan Anda, kan tetap hidup terus, kan tidak ada yang rutinitas itu tidak ada yang membunuh semangat betul. Justru saya kerja di LSM di pelosok desa, justru memberikan sesuatu yang baru terhadap dunia penciptaan puisi saya, karena menghadapi wilayah baru, menghadapi orang-orang baru dan hal lainnya. Itu lebih kaya batinnya ya. Kekayaan batin Anda sebagai seorang penyair lebih dekat pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, dan puisi-puisi dan karya-karya saya pada saat kerja di LSM itu saya sangat produktif. Itu LSM itu ada di Karangasem di Bali, di ujung timur Pulau Bali dari 2006 sampai 2011. Di sanalah saya banyak melahirkan puisi, novel, ulasan seni, cerpen, termasuk sebagian besar puisi-puisi di Jumantara ini lahir di Karangasem saat saya bekerja di LSM itu. Artinya kerja LSM, kerja nulis lepas itu untuk mendongkrak kepenyairan, membiayai hidup kepenyairan. Tahun berapa buku puisi Anda pertama Anda terbitkan itu? Buku puisi pertama saya terbit tahun 2005. Saya sudah menulis puisi. Saya sudah menulis puisi itu dari tahun 92. Dan dari 92 saya menulis puisi, dan pada saat itu masa-masa itu sangat sulit menerbitkan buku puisi, dan untuk menerbitkan buku puisi 92 tidak sembarang. Baru terbit bukunya 2005. Berarti lama sekali itu ya proses pengendapan ya. Kenapa Anda takut menerbitkan buku puisi pertama itu? Takut atau apa? Ragu? Betul. Karena pada masa itu, pada masa 90-an, itu punya buku puisi itu suatu pencapaian yang luar biasa. Dan tidak setiap penyair bisa punya buku puisi. Karena saat itu menerbitkan sulit, tidak menguasai akses kemana harus kirim. Dan ada senior-junior bahwa orang yang baru belajar nulis puisi tidak usah gaya-gaya lah bikin buku puisi pada masa itu. Karena ketika kita berani buat buku puisi, kita harus siap dibantai dalam tanda kutip oleh senior-senior lain. Para senior itu ya. Dikritik dan sebagainya. Harus siap mental. Betul bagus sebetulnya. Betul. Harus siap mental pada masa itu. Berbeda dengan era sekarang, apalagi era multimedia digital ini, orang dengan mudah menerbitkan buku puisi. Orang yang belum pernah diuji puisinya di koran-koran sudah punya buku puisi. Hanya dengan bermodalkan uang 3 juta, 2 juta sudah bisa bikin buku puisi. Sekarang ini dengan dicetak 1 eksemplar, 200 eksemplar, itu beda banget dengan zaman 90-an. Yang saya alami itu bikin buku puisi itu sakral banget waktu itu. Buku puisi sakral dalam arti itu pencapaian yang suatu pencapaian itu baru kita bisa bikin buku puisi tunggal. Kalau puisi rame-rame sih itu hal yang biasa ya. Tapi buku puisi tunggal itu sesuatu yang sakral waktu itu. Kalau sekarang sangat profan. Siapa saja berpeluang bikin buku puisi sekarang. Sampai sekarang udah berapa banyak buku puisi, bro? Saya dari tahun 2005 buku pertama saya judulnya Pada Lingkar Putingmu 2005. Iya.
Terus Kenapa? itu bukan Kenapa agak sensi ya, agak seksi itu judulnya Pada Lingkar Putingmu itu. Apa ada obsesi apa Anda dengan buku puisi pertama Anda itu? Jatuh itu cinta atau apa? itu bukan saya yang ngasih judul, itu yang Oh, menerbitkan ngasih judul. Saya judul awalnya bukan begitu, tapi ada puisi yang berjudul begitu. Itu puisi diambil satu judul puisinya puisi ya. berjudul Pada Lingkar Putingmu pernah dimuat di media Indonesia tahun Oke. 2004. Itu puisi tentang spiritualitas sebenarnya, bukan puisi mesum, puisi spiritualitas. Cuma diksi-diksinya, metafora-metafora yang saya bangun kan kadang-kadang agak nyerempet seperti itu. Nah, 2005 itu puisi Pada Lingkar Putingmu, terus 2007 terbit buku puisi Impian Usai 2007 dan Malam Cinta. Terus pada 2010 terbit buku puisi Pekarangan Tubuhku. Pada 2016 ada buku puisi Montase. Setelah itu 2017 ada puisi Potolang Sabang. 2018 puisi Amor Fati. 2000 antara 2018 2019 saya lupa ingat tahunnya. Terus lahir puisi Soliloquy dan yang terakhir ini Jumantara. Yang mungkin ada berapa itu ya? Pada Lingkar Putingmu, Malam Cinta, Impian Usai, Pekarangan Tubuh, Montase, Amor Fati, Petualang Jadi Sabang, buku 8 buku puisi, Bang. 8 buku puisi. jadi 8 buku buku. puisi Anda yang terakhir ini yang memenangkan anugerah Hari Puisi, buku-buku puisi yang keberapa yang Anda tulis? Yang ke-8 ini, buku puisi yang ke-8. Ke-8 ya. Buku Jumantara ini sebenarnya merangkum puisi-puisi lama. Ya, di buku Jumantara merangkum puisi-puisi lama yang khusus bentuknya panjang-panjang. Ya, saya baca beberapa puisi yang panjang, puisinya naratif sekali ya, seperti betul. apa ya. Dan bukunya nggak tebal ya, jumlah puisinya juga tidak begitu banyak ya. Itu buku puisi-puisi panjang itu sebenarnya ada lebih dari 20. Karena saya bersiasat agar bukunya tidak terlalu tebal karena ongkos cetak, saya pangkas menjadi 16 puisi. Kalau saya taruh misalnya 20 puisi itu tebal sekali dan berpengaruh pada ongkos cetak. Karena saya mencetak buku ini mendanai dari duit saya tapi sendiri untuk ongkos cetak. Jadi saya menerbitkan sendiri, saya menjual sendiri, mendistribusikan sendiri, dan untungnya saya sendiri ya. Sebab banyak penyair yang kehilangan buku puisinya ada 100 puisi, ada yang 200 puisi, satu kumpulan. Saya lihat buku Bung Jengki ini sebenarnya tipis ini, saya bilang puisinya puisinya nggak begitu banyak, tapi puisinya naratif semua, panjang-panjang. Jadi 20 puisi pun sebetulnya hampir 100 puisi juga itu jadinya sebetulnya. Ya karena buku Jumantara ini rata-rata buku puisi saya tidak lebih dari 100 halaman, Bang. Montase sekitar 90-an halaman. Terus Amor Fati, Soliloquy juga di bawah 100. Itu kan tujuannya untuk ongkos cetak. Kalau saya mau bikin buku puisi tebal saja bisa saja, cuma ya harus ada yang mensponsori. Dan lagi pula, buku puisi tipis atau tebalnya itu kan bukan satu hal yang ini. Yang penting kan bagaimana buku puisi itu bukan tebalnya, tapi puisinya. Puisinya seperti itu. Artinya bagaimana orang bisa menyusun buku puisi, ada benang merah tematik, ada terseleksi ketat, terus dengan ketat, ada benang merah tema dan lain sebagainya. Anda sudah menemukan gaya pengucapan puisi Anda sekarang ini, merasa sudah menemukan gaya pengucapan style yang Bung Jengki punya, yang tidak sama seperti orang lain, sudah Anda temukan sebagai seorang penyair saat ini? Kalau tipe saya adalah saya suka bereksperimen dengan puisi, Bang. Bereksperimen dalam arti untuk proses kreatif saya sendiri. Jadi ketika orang-orang menganggap saya nyaman dengan atau sudah asik dengan puisi-puisi lirik, puisi-puisi pendek seperti puisi karya Anwar, saya mencoba keluar dari zona nyaman, membuat puisi ode, puisi elegi, puisi balada,
puisi naratif, puisi epos, dan lain sebagainya. Dari segi bentuk. Jadi saya ini dalam proses kepenyiaran saya orang yang gelisah, saya tidak mau stagnan, saya tidak mau ada di zona nyaman. Jadi saya coba dengan teknik lain, dengan teknik akrostik, teknik puisi prosa, terus secara tematik saya coba juga menggali tema-tema lain. Karena orang-orang menganggap saya ini jago sekali nulis puisi cinta. Tapi ketika orang-orang menganggap saya jago nulis puisi cinta, ya saya harus keluar dari zona nyaman itu. Saya coba nulis puisi obituari misalnya, atau puisi tema-tema lain yang belum diangkat. Ini kan semacam kegelisahan kepenyairan yang seharusnya ada pada setiap penyair lain, sehingga dia mampu berkembang seperti itu, Bang. Nah, buku Jumantara ini ada beberapa puisi di sini yang saya pernah transformasikan alih wahana menjadi cerpen, menjadi prosa. Ada karena terlalu panjangnya. Idenya ya. Ya, tidak bisa menjadi cerpen, ya, menjadi prosa. Ya. Karena saking panjang tidak bisa dimuat di koran. Korannya penuh bersambung puisi nanti. Jadi saya ubah bentuknya menjadi prosa, dimuat. Tak mau jadi puisi esai. Iya. Tapi kalau gaya ucap, Bang, kalau tadi Abang tanya soal gaya ucap kepenyairan, itu kan tergantung penilaian orang yang membaca ya. Kalau saya sih apa saja gitu loh. Saya artinya gini, saya tidak harus terpaku pada gaya ucap satu atau dua atau tiga. Saya membebaskan diri saya berkarya. Tapi di Jumantara ini banyak saya menggunakan diksi-diksi arkaik, diksi-diksi lama yang saya hidupkan lagi. Misalnya kata ganti aku, saya ganti dengan hamba. Itu kan kata ganti hamba itu jarang dipakai. Nah, ini saya eksplorasi untuk menghidupkan kata-kata yang sudah ditinggalkan orang misalnya. Seperti itu, Bang. Artinya mungkin karena... baik, kita break dulu sesi yang kedua ini, Bro Jengki. Ya. Nanti kita masuk pada sesi yang ketiga, nanti kita bicara tentang bagaimana masa depan kepenyairan di Indonesia ya. Baik, pemirsa sekalian, itu buah-buah bincang santai kita sesi yang kedua dengan Bung Jengki dan bagaimana dia menemukan gaya pengucapan, bagaimana dia menulis buku sampai 8 buku puisinya, sampai buku yang terakhir yang memenangkan anugerah Hari Puisi, dan buku puisinya ternyata tidak terlampau tebal, tidak terlampau banyak, tipis-tipis, dan walaupun itu lebih pada masalah biaya cetak, tapi kualitas buku yang lebih sedikit itu jauh lebih kuat. Ada seleksi kepada puisi-puisi dia yang dia tulis untuk dibukukan itu. Jadi benar-benar sudah diseleksi secara pribadi baru kemudian dia terbitkan. Baik, pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.